kos-kosan ini siapa yang memiliki atau bagaimana sejak berapa lama kos-kosan ini berdiri, Pak? Ya, kos-kosan ini berdiri ya kurang lebih sekitar 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Ini setahu saya ini punya Pak Jijatna ya. Ini kira-kira ditinggali oleh berapa banyak orang atau mayoritas laki-laki? Mayoritas laki-laki. Jadi mayoritas memang ditempatin sama mahasiswa-mahasiswa ya, mahasiswa yang masih aktif gitu. Bapak bisa ceritakan sedikit mengenai aktivitas dari para mahasiswa yang tinggal di sini? Apakah memang sebagian besar, apakah memang hanya mahasiswa atau juga ada yang berprofesi dengan pekerjaan lain begitu, Pak? Ya, setahu saya selama ini yang laporan yang saya ada yang untuk penghuni kos-kos yang lalu-lalu itu adalah mayoritas mahasiswa gitu. Jadi tidak ada profesi lain, itu nggak ada. Setahu saya mahasiswa semua. Baik Pak, tadi setengah 12 waktu Indonesia Barat sekitar pukul begitu 3 tersangka teroris digerebek di kos-kosan ini Pak. Berarti mereka itu berdasarkan informasi mereka sudah ada sekitar 3 sampai 4 hari. Apa benar seperti itu Pak? Ya, informasi dari yang punya kontrakan. Kebetulan pada saat kejadian memang saya tidak di tempat karena saya lagi kerja. Setelah kejadian baru tahu, ngecek ke sini dan saya tanyakan kepada ibu yang punya kontrakan bahwa status mereka itu belum sah sebagai seorang yang pengontrak ya, karena dia baru memberikan DP aja gitu. Jadi informasinya mungkin sekitar 1 atau 2 minggu mereka baru kembali lagi untuk kemas barang pindah ke sini gitu. Bapak, kita bergeser dulu, kita ke penggerebekan yang tadi baru saja terjadi Pak. Pada saat penggerebekan tadi, apakah Bapak selaku kepala diminta izin oleh pihak yang bertugas atau tanpa izin Bapak mereka langsung menggerebek tempat ini? Untuk tadi ya kebetulan saya juga kerja ya, terus kejadiannya juga siang dan sampai tadi malam juga belum ada konfirmasi ya, tidak ada pemberitahuan akan ada penggerebekan tersebut ya. Jadi memang ya mungkin pada saat kejadian ada yang ke rumah mau lapor, saya juga nggak tahu karena saya kebetulan tidak ada di rumah. Gitu. Jadi Bapak baru tahu penggerebekan telah berlangsung setelah penggerebekan selesai begitu Pak? Betul, iya. Jadi ya setelah selesai penggerebekan baru saya tahu. Itu juga saya ditelepon sama warga kalau ternyata ada seperti ini gitu. Baik Pak, kita kembali ke saat ketiga tersangka teroris ini pertama kali menghuni kos-kosan ini Pak. Apakah mereka sempat menyerahkan semacam kartu tanda penduduk kepada pemilik kos yang langsung diserahkan kepada Bapak atau seperti apa Pak? Untuk yang sudah menetap, yang saya bilang yang sudah menetap untuk yang tinggal, biasanya mereka menyerahkan. Jadi yang meminta adalah yang punya rumah, yang punya kontrakan, mereka minta. Terus nanti setelah terkumpul baru diserahkan ke saya. Nah untuk kejadian yang tadi mungkin karena statusnya belum sebagai pengontrak yang sah, jadi ibu itu juga belum meminta untuk identitasnya atau memberikan ke saya itu ya belum. Sebagai pengontrak yang sah maksudnya seperti apa ini Pak? Apakah memang mereka memiliki batas waktu kemudian dia dikatakan sebagai pengontrak yang sah atau bagaimana Pak? Pengontrak yang sah ini gini ya, maksud saya yang katakanlah yang pengontrak yang saya itu kan mereka sudah memberi menetap dengan katakanlah membayar 1 bulan penuh ya, itu terus udah 1 minggu. Kalau yang dibilang ibu yang punya yang jaga kontrakan itu, jadi mereka itu baru memberikan DP gitu. Jadi dia bilang memberikan DP itu bisa jadi bisa tidak gitu kan, bisa ditempatin dan bisa tidak. Tapi gitu. Mereka sudah tinggal sekitar 3 sampai 4 hari di situ dengan harga DP itu. Saya tidak tahu persis, ya mereka tinggal udah 3 hari, itu tidak saya belum tahu persis karena yang tahu persis itu kan yang jaga ini ya, yang jaga kontrakan itu. Baik, Pak, biasanya untuk penghuni kos sendiri, Bapak biasanya kasih batasan waktu kepada pengelola atau pemilik kos berapa lama Pak untuk menyerahkan kartu tanda pengenal mereka? Mereka gini, mereka yang punya kontrakan ini terkadang 1 minggu ya. Mereka udah bayar 1 minggu, udah bayar tetap 1 minggu langsung dia menyerahkan data-data itu. Dia bilang Pak RT
ini ada yang masuk baru ini data-datanya. Ya, saya bilang tadi ini karena ini baru dibilang tadi ibu itu tadi baru memberikan DP, ya mereka belum sempat meminta data. Baik Pak, lokasi rumah Bapak juga ini kebetulan berada tepat di samping rumah kosan ini Pak. Bapak bergaul akrab dengan penghuni kos-kosan ini mengingat bahwa ini adalah mayoritas laki-laki begitu. Apakah mereka sering menegur sapa dengan Bapak? Iya, kalau untuk menegur sapa, terkadang kan mereka suka ini kalau kita pas lewat dia lagi ngobrol atau pas lagi duduk-duduk di warung atau kita pas lagi nongkrong depan rumah ya hilir mudik ya mereka selalu menyapa gitu aja. Yang kita tahu bahwa mereka itu masih aktif semua di kuliah itu. Di perkuliahan. Nah, bagaimana dengan 3 orang yang diduga tersangka teroris ini? Apakah memang mereka pernah menyapa Bapak atau seperti apa? Belum, kita nggak tahu. Belum sempat gitu. Sejak dia tinggal pertama kali yaitu sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, apakah pernah sesekali Bapak bertemu atau memandang sekilas mereka, satu di antara mereka atau mereka bertiga? Belum sempat sama sekali karena kebetulan saya juga kerja ya berangkat pagi terus saya pulang malam. Jadi untuk penghuni baru itu saya juga belum sempat kenal gitu. Biasanya kalau yang mereka udah seminggu atau sebulan itu 2 bulan biasanya mereka pada ngobrol gitu. Jadi kalau untuk yang itu tadi memang kita betul-betul kita tidak tahu ada kegiatan terus ada ini informasi dari ibu itu memang ya keluar pergi aja gitu. Pak, sejauh ini tempat atau kompleks ini bagaimana pengamanan di sini Pak? Pengamanan bagus ya. Kita juga di wilayah ini di 1 RW ini kita dibantu dengan para keamanan ya. Jadi setiap malam itu kita selalu keliling terus. Kalau ada kegiatan juga yang sifatnya mengganggu wilayah juga kita tegur gitu.